Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia, selalu sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji saya akan melanjutkan lagi mengenai paparan informasi tentang FLS 2N tahun 2022 mengenai mata lomba, juklak juknis, materi, dan nantinya akan sedikit yang saya bisa, yang saya tahu akan memberikan tips-tips bagaimana dalam penggarapan khususnya dalam seni tari, dalam karawitan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ini ada mengenai jadwal pelaksanaan FLS 2N untuk tingkat sekolah dasar tahun 2022. Agenda sosialisasi ke Dinas Pendidikan bulan April yaitu sekarang. Terus pendaftaran secara daring, proses registrasi peserta dan mengunggah karya lomba itu tanggal 1 Mei sampai 1 Agustus. Seleksi babak penyisihan tanggal 8 sampai 13 Agustus. Pengumuman babak penyisihan peserta babak final tingkat nasional tanggal 14 Agustus. Peserta menggugah karya lomba untuk pelaksanaan babak final tingkat nasional 15 Agustus sampai 5 September. Pelaksanaan FLS 2N tingkat nasional itu tanggal 12 sampai 17 September. Pengumuman juara nasional tanggal 17 September. Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui sosial media, Instagram dan Twitter dan website Puspresmas. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada juklak juknis ya. Ini yang biasanya kita cari, yang kita tunggu-tunggu. Juklak juknis mengenai mata lomba untuk tingkat SD pada FLS 2N tahun 2022. Yang pertama ada gambar bercerita. Ketentuannya ada dua dalam gambar bercerita, ada dalam tema gambar hitam putih, ada dalam tema gambar berwarna. Berarti gambar bercerita itu hampir sama dengan mungkin kalau ini komik ya. Kalau dalam buku-buku yang ada bergambarnya komik ya. Ini khusus anak-anak. Jadi mereka bukan dituntut atau ditantang ya. Mereka berusaha untuk belajar untuk menggambar dengan ada cerita, dengan ada gambarnya. Jadi pasti di antara semua anak-anak yang kita didik itu ada yang punya bakat menggambar dan bercerita. Nah, ini merupakan ajang penyaluran bakat dan minat bagi yang mempunyai potensi di bidangnya masing-masing. Khususnya sekarang adalah gambar bercerita. Ada dua, yaitu tema gambar hitam putih. Temanya prestasiku selama masa pandemi COVID 2020-2021. Ceritakan dalam gambar bercerita pengalaman beraktivitas yang sangat berharga selama belajar di rumah dan prestasi apa saja yang kalian peroleh selama masa pandemi COVID 2020-2021. Nah, ini mengenai dalam tema gambar bercerita itu anak-anak dituntut atau anak-anak berusaha untuk menceritakan. Mungkin mereka punya cerita masing-masing yang unik, yang menarik dari berbagai kalangan dan berbagai daerah. Yang kedua adalah tema gambar berwarna. Beda dengan yang tadi. Kalau sekarang adalah pengalaman belajar secara virtual selama masa pandemi COVID-19. Ceritakan dalam gambar bercerita pengalaman belajar secara virtual selama masa pandemi COVID-19. Gambarkan suasana yang menyenangkan dan yang menyedihkan, serta kesulitan belajar ketika harus dilaksanakan secara virtual. Mungkin ada yang
ada juga yang menggembirakan atau menyenangkan, ada yang menyedihkan. Kita bisa cari atau bisa cari cerita atau pengalaman-pengalaman. Contohnya, tidak semua anak-anak dan orang tua mempunyai HP, apalagi di daerah yang mungkin ke pedalaman ya, ke dalam daerah dalam. Kadang-kadang mereka tidak semua punya. Kalau yang untuk tingkat menengah ke atas, orang tuanya dan apalagi berada di kota gitu, gampang sekali mungkin ya dengan adanya HP. Terus kalau di daerah mungkin HP kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang maaf sekali untuk mendapatkan HP-nya juga itu kadang-kadang sulit. Bisa berebutanlah kakaknya punya adiknya juga kalau belajar itu saling berebutan, apalagi ibunya lagi HP cuma satu. Nah ini mungkin akan menarik apabila dibuat dalam suatu gambar bercerita. Sudah punya ada HP belum kuota, ada HP ada kuota, ada lagi sinyal. Sudah punya HP tidak ada kuota, itu juga pengalaman yang meraih. Sudah ada HP ada kuota, sinyal yang kurang bagus. Nah itu bisa diungkapkan dalam gambar bercerita itu kepada siswa-siswi kita ya. Mungkin maaf ya kalau misalnya di daerah itu kan kadang-kadang sulit sekali sinyalnya itu. Nah gambarkan kebahagiaan, tapi lebih cenderung kita untuk anak-anak gambarkanlah kebahagiaannya. Adapun itu merupakan suatu konflik ya dalam cerita itu kan, biasanya dalam cerita baik itu tari atau teater atau lagu itu ada pengenalan, ada penanjakan, ada konflik dan klimaks. Hanya biasanya kita selalu happy ending. Nah anak-anak juga begitu, disuruh gurunya untuk virtual belajar, menanyakan bagaimana, terus nanti konfliknya dengan kakaknya berebut atau dengan ibunya berebut, sudah ada didapatkan oleh si anak itu HP-nya, tapi pas dilihat kuotanya tidak ada. Itu juga suatu masalah bisa diungkapkan. Tidak ada kuota, tidak ada ini, bahagia si anak itu, bahagia sementara, ternyata sinyal kurang bagus. Nah dia pergi kemana atau misalnya ke atas pohon atau ke atas bukit gitu sambil belajar, itu unik juga ya untuk diungkapkan. Akhirnya bisa dan belajar dan bisa bahagia gitu ya. Nah selanjutnya materi tidak mengandung unsur syarat pornografi, provokatif dan politik, apalagi ini untuk kategori anak-anak ya. Jauhkan hal-hal yang demikian. Kita lebih cenderung kepada kebersamaan, toleransi, gotong royong. Gambar hitam putih di atas kertas ukuran A3 dengan media pensil, spidol, drawing pen, tinta dan lain-lain. Pilih salah satu atau mix media, bisa dicampur ya. Kalau gambar berwarna di atas kertas ukuran A3 dengan media krayon, cat air, pensil warna atau mix media, bisa dipilih ya. Nah, kualitas foto harus dengan resolusi terbaik tinggi 1,3 MB, berupa foto yang ditampilkan adalah foto karya hitam putih dan foto karya gambar bersama. Tampilan foto hanya foto gambar bercerita yang sudah selesai saja, baik karya gambar hitam putih dan karya gambar berwarna. Foto halaman belakang harus dilengkapi dengan data-data identitas karya masing-masing. Satu frame penuh, hanya karya saja tanpa ada orang. Nah itu mengenai gambar bercerita. Nah di bawahnya ada nama peserta, sekolah mana, kelas berapa, kota mana, provinsi mana, dan judulnya apa. Dan ingat ya, di sini bukan judul ya. Pengalaman belajar secara virtual selama masa pandemi COVID-19 itu bukan judul, tapi itu adalah tema. Jadi judulnya kita bisa mengambil judul tersendiri yang unik, yang menarik. Wah ini judulnya menarik, bisa dibaca ya. Judulnya betul-betul menarik ya. Misalnya belajar virtual di atas bukit, belajar virtual di atas pohon. Kenapa? Karena sulitnya sinyal misalnya gitu ya.
Nah itu jadi ini yang tadi saya ungkapkan, saya bacakan itu adalah bukan judul untuk judul, tapi untuk tema ya. Judulnya kita bisa pilih atau bisa kita buat sendiri. Nah itu lengkapi foto halaman belakang yang memuat data peserta. Di halaman bagian belakang dilengkapi dengan tadi ya, nama SD mana, kelas berapa, dari kota kabupaten mana, provinsi mana, judulnya apa. Foto anak yang memegang karya yang tidak memakai masker, face shield atau atribut lainnya, peci, topi ya. Nah itu dalam bentuk gambar. Ini dalam bentuk video. Video proses selama anak menggambar. Kalau tadi hasil karyanya, sekarang proses anak menggambar. Bagaimana ketentuannya? Video proses selama anak menggambar karya dengan ketentuan sebagai berikut. Video persiapan sedang membuat gambar. Sedang membuat gambar bercerita pada tahap awal, durasi 30 detik. Dengan tampilan wajah secara close up atau zoom yang memperlihatkan keseluruhan karya gambar, wajah peserta dan seluruh tubuh peserta. Video peserta ketika sedang membuat gambar bercerita pada saat mencapai 50%, yaitu durasi 30 detik dengan tampilan close up atau zoom karya yang memperlihatkan keseluruhan wajah peserta dan seluruh tubuh peserta. Video peserta ketika sedang membuat gambar bercerita pada saat mencapai 90 atau 100%, durasi 30 detik dengan tampilan close up zoom karya yang memperlihatkan keseluruhan wajah dan seluruh tubuh peserta. Peserta pelaksanaannya nih. Peserta membuat karya gambar bercerita hitam putih dan berwarna. Peserta wajib mengirimkan dan tahapan sebagai berikut. A. Mengunggah foto dalam format PDF yang berisi foto karya hitam putih, foto peserta sedang memegang karya bagian depan dan foto bagian belakang, foto karya berwarna, foto peserta sedang memegang karya bagian depan dan foto bagian belakang. Videonya berisi apa saja? Video sedang menggambar karya hitam putih dan video sedang menggambar karya berwarna. Foto dan video tersebut wajib diunggah, diupload ke Google Drive. Masing-masing dilengkapi dengan nama file SD, gambar bercerita, provinsi, kabupaten, kota, nama video dan foto. Foto dan video di Google Drive tidak diprivasi dengan cara klik kanan pada file, pilih bagikan dan klik ubah ke siapa saja yang memiliki link ya. Selanjutnya peserta menyematkan masing-masing link foto dan video Google Drive ke laman sd.pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Tim juri melakukan penilaian babak penyisihan. Presnas menginformasikan hasil seleksi babak penyisihan. Peserta yang dinyatakan pemenang peringkat 1 dan peringkat 2 tingkat provinsi akan diikut sertakan pada babak penyisihan dan selanjutnya akan mengikuti seleksi tingkat nasional. Penilaian tingkat nasional menggunakan foto dan video karya babak penyisihan. Tim juri melakukan penilaian tingkat nasional, menentukan 20 peringkat terbaik dan urutan nilai tertinggi. Puspresnas menetapkan penghargaan sebagai berikut: peraih medali emas, peraih medali perak, peraih medali perunggu, peraih kategori predikat favorit, satu peraih medali emas, 2 peraih medali perak,
3 peraih medali perunggu, 1 peraih kategori predikat favorit, 1 peraih kategori karya inovatif hitam putih, 1 peraih kategori karya inovatif berwarna, 1 peraih kategori karya kreatif. Apabila peserta tidak dapat melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan, maka peserta akan dianggap tidak mengikuti lomba. Sisi penilaian, kriteria penilaian gambar bercerita, kelengkapan dokumen, penilaian gambar bercerita dengan format. Nah, penilaian formatnya, kesesuaian tema dengan cerita 10%, wawasan pengetahuan terkait dengan tema yang dipilih 20%, kreativitas ide dan menata seluruh aspek visual 20%, prinsip estetika, komposisi irama, kedalaman dimensi aksen 20%, keterampilan menguasai unsur rupa, bentuk, warna, garis, dan bidang 20%, penguasaan medium alat menggambar 10%. Jadi total semuanya 100%. Itulah mata lomba pada FLS 2N bidang gambar bercerita. Untuk selanjutnya yaitu bidang seni tari. Untuk bidang seni tari, selain akan saya bacakan mengenai ketentuan atau jumlah kuis, akan sedikit saya berikan tips-tips yang saya bisa, tips-tips yang saya mampu, bagaimana menata tari yang bisa dikategorikan menarik lah gitu. Meskipun sederhana, akan saya bawakan tip-tip ya untuk seni tari tingkat SD. Itu akan saya terangkan di part selanjutnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.